Oke teman-teman, sebagai awal tentunya saya akan jelaskan terlebih dahulu istilahnya ini berkenalan ya, berkenalan dengan Gmail, dengan tampilan yang ada di Gmail ini, dia punya apa aja, dia punya fitur apa aja, dan dia punya fungsi apa aja. Jadi langsung aja kita cek ini dari paling atas terlebih dahulu. Ini ada titik 3 atau strip 3 ini berfungsi sebagai menu utama yang kalau kita klik dia hanya menampilkan ikon saja. Di ikon ini kalau misalkan kita hover atau kita gerakan mouse kita ke sini, maka dia akan menampilkan beberapa fitur ya. Yang di sini ada kotak masuk, berbintang, ditunda dan terkirim. Kemudian dan sampai label ya. Kalau misalkan kita klik ini, maka dia akan menampilkan tulisan dan juga ikon juga. Next, kemudian di sini ada telusuri email. Telusuri email ini sama seperti pencarian. Contoh di sini kalau saya cari Google, maka akan muncul Google semua. Yang ini yang script ini dia nggak akan muncul. NHK Word ini dia nggak akan muncul. Dan kalau mau secara spesifik kita pencariannya di sini dari siapa, artinya kita mencari email ini dari siapa pengirimnya dan kepada siapa, kita sudah pernah mengirim email kepada siapa. Tentunya kita tinggal masukkan saja alamat emailnya ke sini, atau mungkin secara garis besar namanya aja juga bisa. Kemudian ini subjeknya apa nih, contoh misal kita mencari tugas ini subjeknya tugas kelas 10 gitu kan, tinggal kita ketikkan aja tugas kelas 10, maka dia akan muncul sesuai dengan perintah ya atau yang kita minta kepada si pengirim. Ini mengandung kata-kata apa di sini? Contoh kalau misalkan saya masukkan menemukan ya, kalau kita mengandung kata-katanya menemukan, maka semua email yang ada kalimat menemukannya dia akan muncul. Dan kalau tidak mengandung, ini kebalikannya dari mengandung kata-kata. Kalau misalkan kita masukkan kebijakan, maka semua email yang ada isinya kalimat kebijakan, maka dia tidak akan muncul. Ini ukuran lebih dari atau kurang dari, di sini ada megabyte, kilobyte, byte. Ini apa? Kemudian ini adalah attachment ya. Biasanya kalau email itu ada attachmentnya, gambarnya, contoh gambarnya 5 megabyte atau gambarnya 10 megabyte. Dan ini lebih dari 10 megabyte, maka kalau misalkan kita mengirim gambar yang hanya ukurannya 5 megabyte, dia tidak akan muncul. Kalau kurang dari 10 megabyte, maka kalau misalkan kita ngirim email yang ada gambarnya dengan ukuran 6 megabyte, dia akan muncul. Cakupan tanggal ini dari kapan sampai kapan ya. Ini kalau misalkan kita mau nyari yang 1 tahun yang lalu disortir gitu kan, maka ini bisa sangat efektif untuk digunakan. Telusuri, ini telusuri yang ada di mana, ada di kotak masuk, ada yang berbintang dan ada yang terkirim sampai dengan di sini beberapa drive ya. Ini ada lampiran ini seperti halnya attachment. Contoh kita mengirimkan Word, maka dia akan mencarikan dengan Word ya. Dan jangan sertakan chat, biasanya chat ini ada di sini ya. Nah, di pengaturan ini ada chat ya, disesuaikan. Ini kalau ada Google Chat, maka dia akan muncul. Google Meet dia akan muncul di pojok kiri. Karena tanpa Google Chat dan Google Meet, kita nggak akan menyalakan ini. Next. Di sini ada kotak masuk yang terdiri dari utama, promosi, sosial, dan info terbaru. Kalau misalkan ini utama, ya email-email secara umumnya dia akan tertampung di kotak masuk utama. Kalau promosi ini biasanya ini mau menawarkan, seperti halnya ada marketplace dia menawarkan kupon, atau seperti halnya ini script dia menawarkan trial 60 hari. Intinya untuk promosi ini dia menawarkan berupa kupon atau berupa kalau misalkan kita mau punya di aplikasi gitu buat aktivasi yang premium, diskon gitu. Ayo aktifkan aplikasi premium ini, diskon 60%, maka dia akan mengirimkan dan akan masuk ke inboxnya di bagian promosi. Untuk sosial ini seperti halnya sosial, kalau misalkan kita ada pemberitahuan lewat Facebook, pemberitahuan Instagram, YouTube, atau hal-hal lain yang masuknya di media sosial, maka akan tampil di tab sosial. Info terbaru ini, contoh untuk info terbaru ini, kalau misalkan kita melakukan pembayaran di marketplace, atau kalau misalkan ada yang membeli di toko kita di marketplace gitu, dan untuk pemberitahuan lainnya yang update setelah kita, contohnya kita melakukan pembayaran menggunakan PayPal, menggunakan GoPay, maka dia akan tampil di info terbaru ini. Kalau misalkan kita memasukkan email, di emailnya itu menerima pembaruan itu ada di settingan GoPay-nya dan lain-lain, itu akan masuk ke sini ketika kita menyelesaikan pembayaran. Next, untuk berbintang, nah ini yes. Berbintang ini contoh di kotak masuk ini saya sudah masukkan bintang, maka dia akan muncul di tab berbintang ini.
Jadi ini lebih ke sematkan gitu ya, menyematkan bintang ini kayak kita supaya nggak pusing nih. Contoh nanti kita mau baca email ini atau email ini email penting, maka bisa kita simpan di berbintang. Dan ini kalau misalkan ditunda email atau ada kotak masuk di sini, contoh ini ditunda 4 hari. Ini ada kalimat tunda di sini. Nah, ini mau sampai kapan? Ini sampai akhir pekan, sampai besok, sampai hari ini. Kalau kita sudah menginputkan ini, tunda ini, maka dia akan tampil di snooze ini atau di bagian tunda. Ini sebenarnya kalau misalkan terkirim ini adalah email yang sudah kita kirimkan dan berhasil sampai ke penerima ya, maka akan ada draft terkirim di sini. Dan draft ini contoh kalau misalkan kita mau menuliskan email, dan kalau misalkan kita emailnya nggak jadi nih ya, nggak jadi dituliskan, maka akan berada di draft ini. Dan kalau mau menuliskan email, ini ada bagian tab tulis ini, dia akan muncul tampilan seperti ini. Kalau misalkan di sini kita masukkan AA dan kita close, maka dia akan muncul di bagian draft. Selengkapnya ini ada penting ini. Nah, ini adalah penting, udah berbintang penting kan ya. Penting ini ada tanda seperti halnya label ya, yang kalau misalkan di sini itu kita tinggal klik aja ini, maka akan muncul di bagian penting ini. Kemudian ini chat ini kosong karena kita nggak mengaktifkan bagian Google Chat. Kalau kita sesuaikan dan kita nyalakan Google Chat, selesai, kita muat ulang. Nah, di sini tentu ada hal yang baru ya. Kalau tadi plain, di sini nggak ada apa-apa kan. Kalau kita klik seperti ini, nah ini akan hilang labelnya. Kalau misalkan nggak kita aktifkan chatnya, maka yang akan tampil adalah label atau icon yang ada di sini. Karena kita nyalakan chat, maka yang akan muncul adalah mail dan chat yang ada di sini ya. Ini chat, kalau misalkan chat mau ke siapa gitu, mulai chat, jelajahi ruang, jelajahi aplikasi, maka kita bisa menggunakan fitur ini. Oke, saya akan matikan lagi ini chatnya. Dan muat ulang. Nah, tadi sudah sampai chat ya, ini terjadwal. Ini bisa kita jadwalkan emailnya. Kalau misalkan kita mau menulis email, misal kita menulis email ngetik, terus mau dikirimkannya beberapa hari kemudian, maka akan muncul di tab terjadwal ini. Ini semua email, semuanya dari mulai draft sampai yang dibintangi, yang ada ini, yang spam, semuanya akan muncul di semua email ini. Dan dari sini ada spam ini akan terhapus secara otomatis 30 hari. Nanti saya akan beri contoh spamnya. Dan ini adalah contoh spam dari email utama saya. Sebagian besar adalah email promosi, dan jika dilihat email ini nggak pernah saya buka. Terus promosinya ada yang lebih dari 1 kali. Karena itu Gmail membuat fitur spam ini untuk mencegah email ini masuk ke email utama kita. Kemudian di sini ada sampah ya. Sampah ini sama seperti spam, akan terhapus selama 30 hari. Kalau misalkan kita nggak buka atau nggak melakukan apapun, dia secara otomatis tanpa pandang bulu ya. Intinya mau itu email penting, email nggak penting, apapun itu, kalau udah masuk sampah dan juga spam, dia bakalan secara otomatis terhapus selama 30 hari. Dan ini saya sudah nyoba menghapus Google Play. Ini kalau misalkan kita buka ya sama seperti email pada umumnya kan. Tapi kalau misalkan ini kita hapus, di sampah itu masih ada. Dan kalau masih ada, kita mau hapus secara manual, tinggal centang aja dan klik hapus selamanya. Dan dia akan hilang dari tab sampah ini. Next, ini ada kategori. Kategori ini sama ya kayak di kotak masuk tadi, intinya lebih spesifik ya kalau di sini. Ini isinya sama, kategori ada kategori sosial, info terbaru, kemudian ada forum, ada promosi gitu kan. Semuanya sama. Kayak di kotak masuk tadi. Kemudian ini kalau label, kelola label, semuanya ini misal kita penting mau kita tampilkan, chat mau kita tampilkan, terjadwal mau kita tampilkan, semuanya ada muncul di bagian label. Ini beberapa pengaturan yang nanti mungkin akan kita bahas di video lain ya. Sementara ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang tampilan yang ada pada Gmail. Jadi sini ada kelola label ya, dan di bawah kelola label ini ada buat label baru. Artinya kalau misalkan kita buat label, contohnya siswa, siswi. Ini kita bisa memasukkan sub label. Ini induknya mana, sekolah, account, materi kelas. Kalau misalkan kita nggak mau masukkan induk label di bawah, ya sama aja sih, kita jangan masukkan centang ini, maka kita bisa klik ini dan di atas secara otomatis tercentang ya. Jadi jangan kita centang aja dan kita buat label ini. Oke. Dan ini perlu kita reload dulu ya. Nah, ini udah muncul ya. Ini siswa-siswi, ini sekolah, ini account.
Nah, semuanya bisa kita atur dan nanti kita akan bahas mengenai label ini tentunya. Kalau misalkan ini ada di pojok kanan ini, di pojok kanan ini ada dukungan. Kalau kita lihat ada beberapa bantuan dan ini ada pengaturan. Pengaturan ini meliputi chat and meet dan ini ada kepadatannya. Artinya kita bisa mengkustomisasi ini mau yang mana gitu kan. Sesuaikan aja, dan ini ada tema, beberapa tema yang bisa kita atur di sini. Oke, ini bisa melakukan custom ya untuk temanya sendiri, melakukan di sini menggunakan fitur foto saya. Next ada jenis kotak masuk, ini default. Kalau kita sesuaikan ini yang mana ada forum, dia akan muncul. Kita simpan. Nah, forum akan muncul di sini ya. Dan kalau kita masuk lagi ke pengaturan, di sini ada yang penting dulu. Artinya yang label penting ini dia akan berada di paling atas. Yang belum dibaca, nah kalau udah kita baca ini berada di paling bawah, berbintang, kotak prioritas, terus kemudian beberapa kotak masuk. Kita balikin lagi aja ke default ya. Ini panel baca tanpa pemisah, di kanan kotak masuk, di bawah kotak masuk. Kalau misalkan kita baca, nah dia akan muncul di bawah ini ya. Kalau tanpa pemisah, kalau kita buka ya dia akan muncul seperti ini. Gitu guys. Di sini kemudian di sebelah pojok kanan ini ada widget. Kalau misalkan kita mau menambahkan widget di sini, dapatkan add-on. Nah, ini bawaan dari Google yang semuanya bisa kita manfaatkan fitur-fiturnya. Teman-teman mau nyari apa? Mau nyari zoom, dynamic, email to text, semuanya tinggal kita klik aja. Kalau udah kita klik, ini ada beberapa gambar yang menunjukkan produk ini berfungsi buat apa sih. Dan ini ada beberapa ringkasan atau keterangan produk ini berfungsinya buat apa. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ini membutuhkan ini, teman-teman bisa klik install dan lanjutkan ya. Oke. Oke, izinkan add-onnya atau widgetnya ini muncul. Berikutnya selesai. Kita close. Dan ini muncul ya widgetnya. Tinggal kita bisa manfaatkan fungsionalitas dari widget yang sudah kita install sebelumnya. Oke teman-teman, itulah tampilan dari Gmail. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar dan kita akan lanjut lagi ke tutorial yang selanjutnya.